tapi hatinya ramai, tersenyum tiap hari, tapi jiwanya letih. Di balik sibuk ada yang terluka, di balik baik ada yang butuh pelukan nyata. Tapi siapa yang mendengar saat tangis hanya terdengar di dalam dada? Siapa yang paham kalau tubuh pun bisa bicara? Mari pulang, mari tenang, tubuhmu tahu jalan terang. Lepas beban pelan-pelan, tak harus sudah hadir di Zoom malam ini, Zoom dari Hidup setiap Ceria yang dipersembahkan oleh Body Communication Resonance untuk Indonesia. Nah, Baksos atau Bakti Sosial malam ini kita adakan karena kami peduli dengan yang namanya kesehatan mental. Nah, kami percaya bahwa kesehatan mental ada sesuatu yang penting untuk disadari, dibicarakan, dan bahkan dirawat bersama. Karena seringkali yang paling lelah bukan tubuh kita, tetapi pikiran yang terus berjalan tanpa henti. Nah, malam ini Zoom kita akan difasilitasi oleh Dr. David Avandi Jayawartono. Beliau adalah founder dari Body Communication Resonance. Itu adalah sebuah modalitas yang dikembangkan beliau untuk kita lebih connect kepada body kita, lebih connect ke kesadaran kita, sehingga kesehatan secara menyeluruh itu bisa didapatkan. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen rules-nya untuk malam ini. Nanti akan ada sesi tanya jawab, tapi kalau memang di tengah-tengah sudah ada pertanyaan, tolong ditulis di chat, karena kalau kelamaan nanti kadang pertanyaannya lupa, boleh ditanyakan di chat ya. Oke. Ngatung dulu, lawan siapa yang dulu? Ya, raise hand juga boleh, silahkan. Oke. Kemudian saya sebelum mulai ini saya mau ada satu pertanyaan, tolong dijawab di chat ya. Oke. Ini penting nih untuk kita bisa itu ya dok ya, bisa melihat sedalam apa sih mental health yang dipahami. Oke. Nomor 1, akhir-akhir ini yang paling sering kamu rasakan apa? A, capek tapi susah istirahat. B, overthinking terus. C, mood naik turun. D, senyum di luar tapi rungsing di dalam. Boleh tolong dijawab di chat. A, capek tapi susah istirahat. Kemudian overthinking terus nih, yang masih belajar biasanya overthinking. Kemudian C, mood naik turun. D, senyum di luar tapi rungsing di dalam. Oke. Terima kasih atas jawabannya. A sama B. A, B, C, D juga boleh kok. B dan C. Oke, terima kasih. Next ya. Saya pengen cek apakah kalian sadar dengan kesehatan mental. Kalau kesehatan mentalmu minggu ini dinilai dari 1 sampai 10, angkanya berapa? Angkanya berapa? Ayo, 1 sampai 10. 7. Wow. 7, 8. 6 dari 10. Oke, 8. 8, 7. Wah, seru, seru, seru. Berarti di atas 5, dok. Aman, dok. Siswa harus bagus dong. Kalau enggak Iya nanti dong. belajar, sulit mengingat. Iya.
Oke, 8. Wow, berarti sudah aware nih kayaknya dengan mentalnya masing-masing. Paling nggak mereka menyadari, oh mental aku segini gitu. Jadi mungkin yang 7 bisa sampai 10 gitu ya dok ya? Ya, Nah, oke. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita mulai dan please tanya kalau misalnya memang ada pertanyaannya. Monggo dokter sebelumnya perkenalkan diri dulu karena memang banyak yang belum tahu dokter profilnya seperti yuk. apa. Silakan dok. Terima kasih Bu Siska. Saya Dr. David dari Bandung. Saya dokter umum praktisi anti-aging dan estetika atau functional medicine. Saya juga salah satu founder dari Body Communication Resonance. Salah satu modalitas untuk mengenal diri sendiri, berlatih, memberdayakan diri, dan juga delete stres. Ya. Nah, hari ini itu memperingati Hari Mental Health. Jadi kita berpikir apa ya kira-kira yang bermanfaat buat umum dan bisa membantu banyak orang untuk memahami dirinya sendiri dan juga rilis stresnya masing-masing. Karena itu kita bikin uh, Zoom ini saya kasih informasi tentang cara diagnosis diri sendiri. Aku tuh stres nggak sih? Aku tuh sehat nggak sih? Aku tuh apakah udah perlu ke psikolog? Atau aku bisa pakai olahraga dulu? Atau aku bisa pakai napas dulu? Atau apakah aku udah harus ke dokter? Nanti kamu akan kelihatan di situ ya. Nah, untuk itu mau nggak mau saya mesti jelasin dari awal sampai akhir biar kamu kebayang apa sih stres itu dan kenapa sistem badannya kita begini begitu ya. Bentar, sambil ini saya siapin dulu Siska, Ya dok. tolong dibantu ngobrol bentar. Oke. Tapi udah seru nih pada udah bisa menganalisa dirinya. Nah, tapi dengan tools yang dokter berikan, paling nggak ada data yang bisa kita jadikan acuan. Karena terkadang kita merasa baik-baik saja, tapi ternyata bodinya menunjukkan apa ya, signal yang ternyata ada yang perlu diperhatikan gitu ya dok ya. Betul, betul, betul. Nah, yuk kita mulai yuk ya. Si. Ini jelas ya, semua bisa lihat ya. Soalnya kalau saya buka slideshow-nya, saya nggak bisa lihat siapa-siapa. Bisa dok, bisa. Aman dok, Aman ya? Ya wis. aman. Yuk. Jadi karena kita mau bicara tentang mental health hari ini, kita itu mau ngobrol tentang banyak hal. Karena seringkali kita nggak ngerti kalau badan kita kasih info. Ya. Makanya saya kasih judul, tubuh bicara pada saat pikiran tidak mampu lagi menjelaskan. Nah, kenapa ini penting? Karena mengingat tahun ini, tahun lalu, dan 3 tahun lalu, mungkin kita pernah dengar ada kejadian bunuh diri di siswa dan mahasiswa. Dan kebetulan itu salah satu mahasiswanya juga uh, universitas alumni saya dan ada yang di Bandung juga. Jadi saya berpikir sepertinya anak-anak zaman sekarang perlu pengenalan diri tentang stres. Ya, kita itu semua pernah stres. Dan kamu jangan berpikir bahwa ada orang yang nggak bisa stres. Nggak ada. Semua orang bisa stres. Stres bukan artinya lemah. Ya, tapi stres cuma signal bahwa tubuh sedang bekerja terlalu keras untuk bertahan. Nah, kondisi ini tuh bukan gangguan jiwa, ya. Jadi yang namanya stres itu adalah sebuah respons normal untuk kamu bisa survive dan kamu mengelola dirimu pada saat tekanan. Nah, seringkali orang stres itu dikaitkan dengan mental health. Tapi pemahaman kita tentang mental health itu orang gila. Padahal bukan, ya. Mental health itu adalah kemampuan untuk merasa aman, tenang, hadir, dan mengelola tekanannya. Jadi pada saat kita punya mental health-nya bagus, kemampuan kita untuk mengelola diri kita itu stabil. Kamu mau ujian, kamu bisa mikir, kamu bisa belajar, kamu bisa tidur malamnya. Tapi kalau kamu mau ujian, terus mencret-mencret, habis itu migren, habis itu nggak bisa belajar, baca buku nggak masuk semuanya. Nah, itu artinya mental health kamu terganggu.
Jadi kemampuan kamu untuk mengelola bebanmu itu tidak mencapai, artinya pasti ada sesuatu yang bikin dia keganggu, ya. Nah, kesehatan mental ini itu tuh dilatih. Jadi karena badan kita nggak bisa bohong pada saat menahan beban, maka badanmu akan ngasih tanda. Badanmu lebih tegang, napasmu jadi pendek. Kalau kamu udah haid, hormonmu berubah, ya. Kalau di perempuan kelihatan, kalau di laki-laki nggak terlalu kelihatan. Pola tidur berubah. Yang tadinya mudah untuk memulai tidur, tahu-tahu jadi sulit untuk memulai tidur. Yang biasanya jam 8, jam 9, jam 10, atau jam 11 udah mulai ngantuk, tahu-tahu sampai jam 2 nggak bisa tidur, matanya terbuka terus, pikirannya penuh, loncat-loncat. Nah, itu udah tanda bahwa badanmu tidak stabil lagi. Badanmu udah nggak sanggup handle. Dampaknya apa? Dampaknya kita akan kehilangan keseimbangan yang disebut parasimpatis dan simpatis, ya. Kalau disimpulkan dengan bahasa yang paling sederhana, simpatis itu kerja, parasimpatis itu rileks. Nah, kalau badanmu terus dalam kondisi kerja, artinya badanmu ini akan menjadi tegang terus-menerus, dan besar kemungkinan kamu akan kehilangan nutrisi, tekanan darahmu akan meningkat, kamu akan sulit masuk fase rileks dan masuk fase tidur, ya. Makanya ketika kita stres, badan kita rata-rata terjebak di simpatis dominan. Dia nggak sanggup di parasimpatis. Jadi nanti gangguannya gangguan tidur, gangguan cerna, sakit pencernaan, gangguan haid, gangguan BAB, jadi suka sering sembelit, dan gangguan hormon, ya. Nah, kenapa badan itu bisa tiba-tiba error gitu? Kadang-kadang bisa panik atau kadang-kadang bisa tangan basah dan segala macamnya. Karena badan kamu punya mode pertahanan hidup. Dan sistem syaraf kita itu selalu didesain untuk terus bertanya, aku ini aman atau enggak? Ketika kamu aman, kamu perhatiin, kamu akan gampang untuk tidur. Tapi ketika badanmu ngerasa gak aman, kamu merasa tegang, kamu takut besok ujian, kamu akan sulit tidur, ya. Jadi ciri untuk mereka yang badannya aman, napasmu rileks, tenang, bisa panjang, bisa dalam. Badanmu rileks, badanmu mampu berpikir. Jadi kalau baca selewat dua lewat hafal, ya. Tapi begitu baca nggak hafal, badanmu sulit untuk rileks dan kamu sadar bahwa napasmu jadi pendek-pendek, dangkal pendek, artinya badanmu lagi nggak balance, badanmu masuk di posisi terancam. Dan pada saat badanmu ada di posisi terancam, badan akan masuk di opsi bertahan. Jadi bukan karena kamu lemah, tapi karena badan ini mau melindungi diri kita sendiri. Nah, ini yang dikenal sebagai simpatis dan parasimpatis atau polyvagal system, di mana kita bisa lihat normalnya kita ada di area hijau, ya. Ini normal kita. Kamu mampu connect, kamu mampu ketemu teman, kamu bisa bermain, kamu bisa ketawa, kamu bisa happy, kamu bisa relax. Tapi begitu ada problem, kamu biasanya akan masuk di simpatis dan kamu akan masuk ke mode 8F. Bisa flight, fight, feed, flock, fawn, dan lain-lain, ya. Ini adalah fase simpatis di mana tekanan darahmu naik, jantungmu akan lebih berdebar, adrenalin mulai menguasai. Nah, di posisi ini biasanya kemampuan untuk belajar turun. Belum terganggu, tapi turun. Jadi daya ingatmu turun, daya konsentrasimu turun. Kalau ini nggak di terapi, dibiarkan terus, dia masuk ke fase lebih parah atau dorsal vagal. Nah, dorsal vagal ini loh yang jelek. Kamu di sini bisa kolaps, kamu di sini bisa gampang sakit atau menciptakan penyakit. Bisa juga kamu di sini jadi bengong, sulit untuk baca bisa, tapi nggak paham. Baca ngerti, tapi nggak bisa diingat. Terus ngomong seringkali salah, ya. Di sini biasanya moodnya kamu udah bukan masuk di cemas, tapi justru masuk di depres. Jadi kecenderungan untuk shutdown. Nah, itu dikenal jadi 3 mode sistem syaraf. Jadi kalau kamu di mode aman, yang hijau tadi, badanmu tenang, badanmu rileks, kamu bisa berpikir, kamu bisa berkarya. Dia ada di parasimpatis nervous system atau ventral vagal. Tapi kalau kamu ada di mode siaga,
badanmu cemas, badanmu tegang, terus sulit diem. Jadi kalau kamu lihat ada orang yang nggak bisa diem, goyang terus, mota terus, nonton depan depan TV sulit, kakinya goyang-goyang, kalau nggak tangannya goyang-goyang, atau nggak badannya goyang-goyang. Nah, itu sebetulnya badannya dalam mode siaga, ya. Kalau dia udah masuk di shutdown atau freeze atau dorsal vagal, ini lebih parah. Biasanya badannya kosong, hatinya rasanya kayak nggak tenang, nggak bisa damai, nggak ada bahagia dalam hati, uh, feelingnya baal, perasaannya cenderung tumpul, dan kemudian lelah yang berkepanjangan, semangat hidup turun bahkan hingga hilang dan punya kecenderungan untuk ingin bunuh diri. Jadi ini kira-kira kita sehatnya di hijau, bisa bermain, bisa berkumpul, bisa bersenang-senang. Tapi kalau kamu masuk di mode merah, ada di mobilisasi, kamu masuk di flight, freeze, dan lain-lain ya. Ini yang berbahaya. Kalau di sini kamu sudah wajib minum obat. Nah, apa yang tadi saya bilang 8F? 8F ini mekanisme pertahanan atau namanya reaksi stres. Jadi kalau kamu nanti punya teman yang dulu sabar, tahu-tahu sekarang ngamuan gitu ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Dia di stres dalam posisi fight. Atau flight, kalau flight itu kabur. Jadi menghindar, gak mau ketemu, pura-pura sibuk, dan lain-lain. Atau freeze, kalau freeze itu benar-benar bengong. Gak mau keluar rumah, gak mau ketemu siapa-siapa, dan cenderung menutup diri dari komunikasi. Bisa juga mekanisme pertahanan ini dalam bentuk faun, ya, atau menyenangkan orang lain. Ini namanya people pleaser kalau anak-anak zaman sekarang. Jadi selalu melayanin orang, selalu bantuin orang, nggak bisa ngomong tidak, selalu yes sir, selalu bantuin orang, melayani orang lain untuk menutupin kelemahan dirinya, ya. Bisa juga flop. Nah, ini kalau kita lihat, mungkin kalau nonton kartun-kartun ada satu binatang itu, kalau dia takut dia pura-pura mati ya. Ada ular, ada tupai-tupaian juga kayak begitu. Nah, kita juga ada flop atau menyerah atau bikin penyakit. Jadi kalau mau ujian diare, kalau mau ketemu orang yang misalnya dipanggil sama kepala sekolah gitu ya, langsung lemes, berpipis terus, pusing, nah, atau besok mau ujian langsung sakit, batuk lah segala macam. Ini namanya flop ya. Atau faint atau fatigue, ini menarik diri, jadi terus merasa capek, terus tidur, terus nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau ketemu orang, nggak mau ngapa-ngapain. Atau fit, wah ini banyak sekali, terutama cewek-cewek ya. Jadi larinya lewat makan, cari cemilan, cari manis-manis, kalau di cowok cari rokok, atau kalau enggak cari gadget. Jadi ini otaknya akan improvisasi menemukan dopamin instan ya. Jadi dengan alkohol atau dengan main game atau dengan rokok atau dengan vape atau dengan makanan. Dan kalau makanan tipikalnya pasti manis, nggak pernah makanan-makanan sehat. Jadi nggak pernah makan sayur, healthy food, organik, daging, nggak pernah, pasti manis. Mie, roti, manis, kue, permen, jajan manis ya. Atau fornicate. Nah, ini untuk di orang dewasa mesti hati-hati. Karena ini pelariannya lewat seksualitas dan nanti problemnya adalah selingkuh atau cari pasangan baru, ya. Tapi ini adalah semuanya respons bertahan. Jadi bukan kesalahan, tapi ini semuanya respons bertahan. Dan semua respons ini itu membantu kamu survive. Tapi masalahnya, kalau setelah ancamannya reda, dan kamu masih nyangkut di mekanisme pertahanan 8F, maka kamu akan stuck di mode itu dan kamu akan sulit untuk berkembang. Nah, dari polyvagal terapi itu kita bisa lihat kita gimana caranya jangan masuk di hyperarousal ya. Jangan masuk di I cannot, tapi belajar di I am nih, di window tolerance ya. Selama kita ada di window tolerance, kita akan selalu oke. Dan hati-hati sekali jangan sampai masuk di shutdown system. Jadi kalau udah masuk di sini, I give up, ini kamu sudah nggak mungkin ke psikolog, kamu udah nggak mungkin dengan olahraga, kamu udah nggak mungkin dengan konseling, ini kamu harus pakai obat. Jadi ini posisinya
kamu udah perlu ke psikiater ya. Tapi kalau masih di area merah ini atau di area orange ini, kamu bisa berlatih, kamu bisa konseling, bahkan kalau cuma di orange, kamu bisa olahraga, kamu bisa kembali balance. Nah, stres itu nggak selalu kelihatan. Banyak orang yang mampu nutupin stres ini dengan tampil happy, selalu pamer bahagia, kamu lihat di sosmed, semua orang yang betul-betul happy nggak pamer. Semua orang yang rumah tangganya baik-baik saja tidak pamer. Tapi orang yang keluarganya atau rumah tangganya tidak baik-baik saja, hampir selalu pamer, ya. Makanya stres itu sulit untuk terlihat. Tapi kamu akan tahu sendiri. Kenapa? Karena biasanya akan muncul 3 problem pertama. Gangguan tidur, gangguan cerna, dan gangguan rileks. Gangguan rileks ini akan muncul dalam bentuk letih, lemah, lesu, gampang capek, ya. Nah, kalau kamu mau sadari ke dalam dadamu sendiri, kamu akan sadar kalau napasmu cenderung pendek. Jadi kamu jarang napas panjang dan biasanya setelah 5 menit atau 10 menit juga menghela, sighing, ya, menghela. Jadi kalau kamu nyadar dikit-dikit kamu, nah itu sebetulnya badanmu sudah stres. Badanmu sudah nggak balance. Kamu perlu gerak, kamu perlu konseling, kamu perlu latihan untuk gilir stresmu masing-masing. Nah, gejala awal yang sering kita abaikan itu lelah yang nggak normal, sulit tidur, gampang tersinggung, emosional atau moody, overthinking dan negative thinking, nyeri kaku dan pundak, nyeri leher kaku ya, jadi antara bahunya nggak nyaman atau lehernya nggak nyaman. Biasanya udah mulai cari kerokan lah, pakai koyo lah, atau pakai balsem lah, dan segala macam ya. Sakit kepala, napasnya pendek, ngorok sampai ke sleeping apnea. Sleeping apnea itu ngorok, tapi tahu-tahu berhenti di tengah-tengah. Jadi, itu gejala awal stres. Jadi stresnya udah nyampe di fisik, badannya udah muncul gejala sleeping apnea. Jadi pada saat tidur ngorok, tahu-tahu henti napas. Biasanya bisa cukup panjang, bisa sampai 30 detik sampai 40 detik. Jadi kalau kamu tidur sekamar sama yang sleeping apnea, pasti kamu kaget dan stres. Karena kamu pikir kamu bakal nemenin orang mau mati di kamar. Karena dia ngorok, tahu-tahu berhenti, tahu-tahu nyambung lagi napasnya. Ya. Kemudian asam lambung sering naik atau GERD. Problem dengan pencernaan, sulit fokus, sulit untuk kreatif, sulit untuk mengingat, craving gula atau kopi, craving karbo atau makanan-makanan berbasis tepung. Nah, kalau kamu udah dapat tanda-tanda begini, artinya badanmu udah bisik-bisik tuh. Ini harus diberesin ya, ini sudah gejala awal stres. Jangan tunggu sampai teriak-teriak. Kalau dia udah teriak-teriak, badan mulai kewalahan, maka dia akan muncul cemas, anxiety, panic attack, burnout itu totong ngamuk yang luar biasa, emosi nggak stabil, menarik diri, kehilangan motivasi, sulit menikmati hidup, gangguan dengan hubungan, kemudian sulit merasakan diri sendiri, kekosongan di hati, kemudian depresi. Ya, nah apa dampaknya stres kronik ke fisik? Jadi kalau stres ini dibiarkan terlalu lama, hormon kamu kacau. Di perempuan bisa muncul sebagai gangguan haid, gangguan rontok rambut, dan juga nyeri pada saat haid. Ya, haid itu normalnya tidak nyeri. Rasa nggak nyaman iya, masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dari haid kamu sulit beraktivitas, itu sudah nggak normal. Ya, nah. Keluhan psikosomatis ini bisa muncul berupa GERD atau migrain ketika aktivitas yang kamu nggak mau atau kamu takutin. Misalnya mau ke sekolah migrain, mau ujian sakit kepala, itu udah gejala ya. Hipertensi, kemudian spasme otot atau nyeri otot, gangguan mens, gangguan tidur, gangguan kulit sampai di jerawat-jerawat parah, itu juga termasuk gangguan pencernaan ya. Bisa GERD, bisa kembung, bisa sembelit, atau sendawa berlebihan. Nah, kenapa kita ini sulit untuk mencapai tenang? Karena kita tidak dilatih.
Otak itu akan terus memberi perintah ke dalam badannya sendiri, dan kalau kita bikin program baru, maka dia akan terpaksa dijalankan. Makanya ketika kita punya skill untuk menata stres, kita akan mampu menata emosi, memahami tubuh, menenangkan sistem syaraf, dan hadir untuk badanmu sendiri. Dan kemampuan ini dilatih, ya. Jadi cara latihnya gampang karena salah satu cara untuk menghijack adalah nafas. Nanti di sesi terakhir kita latihan sama-sama bagaimana caranya nafas untuk handle pada saat badan kamu stres, ya. Kenapa nafas itu penting? Karena nafas ini bisa menghijack langsung ke otak. Jadi ketika kamu ngatur nafasmu, gelombang otakmu dari beta akan bisa turun ke alfa dan kemudian turun ke theta. Ini sangat penting. Makanya ketika kamu lagi ujian, kemudian kamu tegang, terus rumusnya lupa, kenangan memorinya lupa, materi yang dipelajarin lupa, jangan khawatir, napas dulu, ya. Ambil teknik napasnya, maka ini akan bantu kamu bisa rileks, fokusmu akan naik lagi, dan badanmu bisa kembali mengingat dengan baik. Nah, teknik napas BCR itu gampang. Kita selalu bilangnya teknik napas parasympathetic breathing, yaitu teknik 38. Jadi dia nggak ada putus, dia napas terus, tarik napas 3 hitungan, dan buang napas pelan panjang 8 hitungan. Ya, ketika kamu lagi cemas atau kamu lagi tegang, kamu bisa ulang 30 kali. Nanti kita latihan di sesi terakhir ya. Jadi kira-kira napasnya 3 hitungan dan kemudian buang 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini satu siklus. Tarik napas lagi, buang napas. Biasanya kalau kamu udah mulai terlatih, 3 napas aja kamu udah rileks ya. Jadi ini memang perlu dilatih. Nah, pada saat kamu buang napas panjang dan pelan, kamu memimpin kasih signal di otakmu bahwa kamu aman. Ini yang membuat kamu bisa keluar dari siklus stres dan kamu bisa kembali rileks. Nah, kan tadi saya bilang napas teknik BCR. Apa itu BCR? BCR itu adalah Body Communication Resonance, yaitu pendekatan kesadaran yang mengajak kita untuk kembali mengenal tubuh dan mendengar tubuh, hadir sepenuhnya dalam kegiatan beraktivitas, dan mengelola emosi atau perasaan dan pikiran dengan sadar. Jadi ini adalah seni berpikir dan memberdayakan hidup kita, ya. Apa pentingnya? Karena kalau kamu belajar dengan BCR, kamu akan memahami signal badan, kamu bisa menata dan mengelola emosimu, kamu bisa berubah jadi reaktif menuju ke responsif. Reaktif itu kalau ada masalah, marah dulu mikir belakangan. Kalau responsif itu ada masalah, mikir dulu baru menentukan mau ngapain, ya. Dan dengan teknik pengelolaan diri yang benar, kamu bisa mengembangkan diri, menyembuhkan diri sendiri, dan menciptakan kehidupan yang bahagia ataupun berdaya. Nah, besok, teman-teman yang di Bandung, Jakarta, Jogja, Bogor, Bali, bisa kontak ke masing-masing kontak person di kota masing-masing untuk dapat free BCR sesi, ya. Cek di email masing-masing, semuanya sudah ada di email yang ada link Zoom ini. Sekarang kita bisa mulai latihan napas ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis. Saya stop screen, share screen, kita latihan napas sebentar ya. Ya, thank you. Semuanya siap untuk latihan napas? Siap. Siap. Yuk. Siap, dokter. Kita latihan napas sama-sama. Kita ulang sekitar 30 kalian untuk bisa rileks. Habis itu kita mulai tanya jawab ya. Ketika kamu punya problem atau kamu mau belajar atau kamu mau ujian, saran saya napas sebentar. 3 sesi atau 5 sesi, kamu akan bisa berpikir lebih jernih. Yuk, kita mulai tarik napas 3 hitungan. 1, 2, 3, buang napas 8 hitungan. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik napas lagi yang dalam. Dari hidung semuanya. Buang napas 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik napas lagi 3 hitungan. Buang napas 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik napas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik napas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik napas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik napas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana rasanya? Rata-rata akan muncul sensasi rileks. Ya, di saat kamu bisa rileks, kamu akan gampang mengingat apapun yang kamu pelajarin. Dan di saat kamu bisa rileks, untuk kamu jawab soal, untuk kamu jawab pelajaran, itu akan jauh lebih gampang. Ada pertanyaan nggak? Tadi di awal saya lihat ada yang jerawatan. Ayo berhenti makan gula ya. Itu salah satu bentuk badanmu udah nggak tahan gula. Dokter, ini Ya, ada yang pusing malah habis nafas gimana nih, Dok? nggak apa-apa. Itu biasanya napasnya sering pendek. Coba yang pusing angkat tangan ngobrol. Saya pengen tanya. Mana yang pusing? Ayo. Ayo. Karena itu pasti terbiasa napas pendek. Sepertinya ada beberapa ini, Dok. Nah, apa? Leliana. Kamu ada penyakit apa? Sering pusing, sering migrain, sering capek, gampang sakit flu, ada? Maaf ya dok, lagi matiin kameranya. Apa? Nggak ada sih, pusing juga jarang. Tensi kamu berapa tensinya? Tensi terakhir itu 130/80. 130/80 itu sudah tanda stres loh. Normal kita 120/80. Jadi kalau tensimu mulai naik di atas 130, sebaiknya kamu udah mulai ngatur makan dan ngatur napas dan mulai cari olahraga. Atau belajar metode kesadaran untuk turunin stresmu. Ya, karena biasanya pola makan ini berhubungan dengan tingginya makanan karbohidrat dan badanmu akan cenderung napas pendek kalau kamu doyan makan karbohidrat. Nah, ketika kamu makannya banyak karbo, napasmu pendek, begitu kamu tarik napas panjang, otak biasanya kaget ya pusing sebentar. Gak apa-apa, latihan aja. Oh, baik dok. Terima kasih Ya, saran. sama-sama. Kemampuanmu untuk mulai tidur bagus apa enggak? Hmm, cukup bagus sih. Jadi kamu nggak ada kendala dengan tidur? Enggak, selalu pules. Oke. Selalu pulas. Jadi kalau pulas itu bangun paginya fresh. Iya, bangun siang. Ya, bangun siangnya kamu fresh. Iya, fresh. Oke. Selama bangun siang masih fresh, oke. Ya, jangan ditunggu sampai bangunnya lemes, butuh kopi, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu udah mulai keganggu. Ya, Aku dok susah tidur dok. Oke dok, terima kasih. sama-sama. Ya, Shirley, susah tidur. Kalau kamu udah kena gangguan tidur, ya udah mulai stres. Ayo dilatih. Mulainya yang susah dok, padahal capek sih badannya. Kayak mulai. Itu otak kalau ada di beta dan stabil stagnan stuck di beta, dia akan sulit turun ke alfa dan sulit untuk turun ke theta. Ciri khasnya adalah sulit memulai tidur. Jadi latihan self BCR-nya dilatih, nggak bisa enggak. Hening itu ya dok. Yes. Oke? Jadi itu efek juga kayak seharian kayak kecapean gitu ya. Iya. Jadi kalau kita stres, kita nyangkut di simpatis.
Kalau kita nyangkut di simpatis, gelombang otak kita dalam posisi berpikir keras. Jadi artinya kamu ada di gelombang otak beta. Gelombang otak beta itu tidak memungkinkan kamu rileks. Jadi walaupun kamu berbaring, ya kamu kitep-kitep, matamu masih melek, nggak bisa tutup mata, dan mikir terus nggak bisa berhenti. Oh iya, Itu kelas gelombang beta. Ya. Nah, kalau itu yang terjadi, ada dua. Kalau memang dengan pimpin napas 30 kali otaknya nggak mampu turun ke theta, jadi nggak mampu rileks dan masuk tidur, mungkin kamu perlu latihan yang lebih intens atau perlu obat dulu. Ya, karena udah praktisi, kamu bisa latih self BCR-nya. Kalau lupa self BCR-nya, ayo ambil repeat kelas, latihan ulang dari awal. Ya, oke dok. Pakai obat boleh dok untuk bantu ngeriset jadwal tuh dok. boleh. Biasanya kalau udah keganggu, dibantu obat dulu biar badannya nggak sampai rusak. Oke. Jadi biasanya 10 hari pakai obat, habis itu mulai di-tapering off, mulai latihan mandiri. Sebelum obat, saran saya nutrisi dulu. Ayo pakai magnesium sama glisin dulu. Kalau nutrisi bisa membantu, mungkin kamu belum perlu obat. Tapi kalau nutrisi sudah nggak mempan, berarti udah lumayan parah. Mau nggak mau obat mesti masuk untuk cegah kerusakan badan. Magnesium glycinate gitu. Magnesium dan glisin. Jadi magnesium glisinat dan glisin. Oh, aku minum dok magnesium glycinate, tapi ya tetap awalnya itu yang susah sih. Nah, coba tambah dengan glisin 3 gram. Nanti kontak sama Ratu. Oke? Thank you dok. Ya. Makasih Ci Shirley pertanyaannya. Dok, ini masih berkaitan dengan overthinking nih, Dok. Pertanyaan dari Sydney Ilman. Karena berkaitan dengan tanggung jawabnya, dia overthinking, sudah coba untuk mengontrol emosi, tapi masih sering muncul karena setelah kematian ayahnya ada beban tanggung jawab, Dok. Gimana Ya. sudut pandang lain apa yang bisa membantu? Ya, itu normal ya. Jadi ketika kamu dalam fase grieving ataupun kamu tambahan beban, memang badanmu akan ngasih signal. Nah, pertanyaannya adalah, kamu bisa balancing simpatis dengan parasimpatis nggak? Biasanya kalau siswa dibantu dengan kegiatan olahraga, itu badanmu balance. Biasanya kalau kamu cocok dengan olahraganya. Kayak saya dulu nggak cocok dengan bola. Jadi setiap kali latihan bola, mau basket, mau volley, mau bola, mau sepak bola tangan, saya dibully sama bola. Jadi latihan dengan bola bikin tambah stres. Tapi kalau yang tanpa bola, saya lebih menikmati. Jadi bisa rilis kalau yang bukan olahraga bola. Nah, pertanyaannya, kamu badannya rilis pakai apa? Kalau memang dengan olahraga, jangan hilang olahraga itu dari kegiatanmu. Ya. Dan kemudian rajin pimpin napas, terutama jelang istirahat. Jadi ketika kamu pulang dari kerja, pimpin untuk keluar dari beta. Ayo ambil napas 30 kali. Dan nanti ketika kamu udah mau rileks jelang tidur, pimpin napas lagi 30 kali. Pimpin badanmu dari alfa turun lagi ke theta. Dan ini harus dilatih. Ya, kita nggak mungkin hilang stres. Nggak ada. Saya juga punya beban stres. Tapi aku bisa balance karena aku latihan. Semua orang pasti stres, nggak mungkin. Badan kita ini diciptakan balance. Nah, balance ini dilatih. Jadi kalau kita punya olahraga, jalanin olahragamu. Saya juga punya 3 kali olahraga. Kalau kamu punya latihan napas, jalanin latihan napasmu. Kalau kamu punya latihan yang lebih advance lagi, meditasi, jalanin meditasimu. Ini sangat dibutuhkan, ya. Oke dok, terkait dengan olahraga, ini ada yang olahraga tapi setelah itu mual dan sakit semua. Itu kenapa dok? Kalau nggak pernah olahraga dan baru mulai olahraga, emang begitu. Ya, olahraga itu nggak boleh diforsir, walaupun kamu masih anak muda, kalau diforsir kacau juga. Jadi namanya olahraga itu bertahap, maju terus sedikit demi sedikit. Kalau cuma bisa lari sedikit, lari sedikit. Kayak saya baru mulai lari, saya baru mulai 2 kilo, 3 kilo, ya saya cuma 2 kilo, 3 kilo. Walaupun di target 5 kilo, 2 kilo selanjutnya saya jalan. Saya maju pelan-pelan. Awal mulanya 1 kali lapangan, setengah kilo itu belum mampu lari. Awal mulanya. 1 kali lapangan itu udah kayak mau mati aja rasanya. Tapi ya namanya baru mulai emang begitu, normal kok. Begitu latihan kedua, mulai bisa 2 putaran, sisanya jalan. Begitu latihan ketiga, mulai bisa 1,5 kilo, sisanya jalan.
tapi target 5 kilo dari awal udah dicapai walaupun banyak jalannya. Nggak apa-apa. Sekarang udah mulai agak panjang, bisa capai 3 kilo, larinya sisanya jalan. Jadi yang namanya olahraga itu berproses. Dan ketika olahraga, normal kalau kamu punya DOMS. Ya, itu normal. DOMS artinya ototmu mencapai puncak kapasitasnya, dan otot ini akan dibongkar untuk bikin otot lagi lebih banyak. Jadi kalau kamu bisa tiap 2 minggu capai DOMS, badan kamu dalam waktu 1 tahun akan cakep banget. Semua orang-orang yang gym akan selalu kejar DOMS, ya? Oke. Dok, Ya, Boleh itu nanya kayak nggak? boleh Nabila. Sorry ya Kak. Dok, aku kan apa namanya? Aku kan punya tremor nih Dok. Punya Iya, tremor. cek Terus hormon. terus juga kan ke dokter saraf tuh Dok. Tahun Ya, 2023, karena kan memang udah stres kerja, stres maksudnya dalam hubungan relationship, terus sama keluarga juga gitu kan. Itu mm-mm. membuat aku ngedrop terus-terusan kan ke Ya, rumah sakit, asam lambung, mood swing, lelah yang ya nggak melakukan apapun tapi kan lelahnya lelah banget gitu kan ya dok. ya. Berarti Nah, kamu udah kena di psikosomatis itu, udah lumayan iya, dalam. Ya, mm-mm. eh, tapi diri aku ngerasa butuh psikolog atau psikiater karena udah ngerasa yuk ke psikolog atau psikiater. Tapi Ya. no apa namanya? Karena kan kalau psikolog atau psikiater di masyarakat umum itu masih tabu ya, Dok. Masih kayak Ah, lu enggak masih lah, gila gitu. Lu gila dibuang. kalau ke Ayo dibuang psikolog pola gila gitu mindsetnya. kan. Nah, Psikolog akhirnya itu adalah profesi teman ngobrol, iya. bukan tempat curhat orang gila. Terus kan aku Psikiater ngerasa itu adalah mm-mm, dokter yang nemenin kamu di saat psikosomatis, bukan dokter mm-mm. orang gila. Ayo dogmanya jangan diperpanjang, Iya, makanya kan ya? karena ngerasa tubuh butuh, nah aku nanya sama dokter saraf karena kan tremornya ini makin parah gitu ya dok. Terus dokter Ya, saraf ngasih rekomendasi ke psikiater. Nah, ya. setelah ke psikiater kasih obat, di 1 bulan pertama dosisnya masih rendah, di bulan berikutnya dosisnya bertambah tinggi karena kayaknya memang agak parah kan. Karena aku juga ngerasa itu lagi ngedropnya badan. Terus Ya, juga akhirnya aku nggak tahu nih dari psikiater atau dokter saraf ngasih aku buat EEG dan MRI. emang ada kejangnya? Ah, kejang dok. Di saat tidur itu aku ngerasa kejang. Ya, kalau ada kejangnya Berulang, aku berulang. minta EKG. Oke. Iya, berulang terus dok. Tapi pada saat EEG, eh, semua sih sama MRI normal sih dok. Kalau kata dokternya. Eh, Boleh. setelah setelah itu semua normal, ya udah karena kan dikasih apa namanya dikasih obat juga di kayaknya di bulan keempat itu baru ngerasa normal. Itu tahun 2023 sih dok. Itu ngerasa Ya. normal, ya nggak balik lagi kan ke sana. Tapi Mm-mm. aku ngerasa mulai apa ya, mulai tenang lah intinya ya dok. Karena kan kalau misalnya ke psikiater lagi, sebenarnya butuh gitu pada saat itu, tapi bodiku bilang udah cukup kayaknya Ya. gitu. Karena udah Ya. nggak perlu obat lagi. Karena tubuhku yang bilang gitu ya, Dok. Udah Kalau cukup kamu kok nggak ada gitu. latihan, ya gimana Mm-mm. caranya melepas obat? Mau nggak mau kamu harus punya latihan. Ah iya sih, Dok. Karena Iya. pada saat waktu itu udah ngerasa udah deh, udah cukup gitu kan. Karena Dan tubuh bilang obat udah cukup. psikiater aku nggak mau pakai aku merasa obat sudah cukup ya. Mm-mm, mm-mm. Jadi yang namanya obat psikiater boleh di stop itu atas instruksi dokternya. Kamu nggak boleh stop-stop sendiri, nanti tambah nggak karu-karuan. Soalnya Mm. obat psikiater itu ada yang bekerja short action, ada yang long Mm-mm, action. Kalau yang mm-mm, long action minumnya amburadul, ya obatnya malah bikin kamu tambah kacau loh nanti. mm. Jadi kalau kamu ada niatan mau berhenti obat, Mm-mm, saran mm-mm, saya adalah ambil kelas, latihan dulu mm-mm, sampai kelihatan mapannya, baru konsul mm-mm. lagi minta tapering off. Oh.
Jangan Oke, di Dok. stop sendiri karena nanti akan muncul rebound yang lebih parah. Hmm. Jelas Ya, ya. paham, 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 Soalnya paham. biasanya yang udah pernah kena di psikiater problem, itu Mm-mm. pencernaannya udah sangat terganggu. Makanya karena kamu udah pernah craving gula parah pasti sebelumnya. Jadi saya mesti benerin dari pencernaan, benerin ke Mm-mm. kortisol, benerin ke tiroid, kamu mesti Mm-mm. latihan manage, aktifin lagi parasimpatisnya. Mm-mm. Begitu badanmu Mm-mm. siap, pasti obat akan nggak kepake karena badanmu stabil. Oh. Dan itu nanti gejalanya muncul gitu. Jadi dengan latihan dan minum obat, Mm-mm. keinginanmu tidur terus. Nah, itu udah mulai ciri khas obat harus di tapering off. Oke, oke, oke. Jadi, obat psikiater, saran saya Mm-mm. jangan diganggu-ganggu dulu, tapi cari metode latihan yang efektif. Hmm. Nanti kalau Oke, ada kelas oke. BCR, dimanapun, Mm-mm. ambil kelas yang head sama body, dan ayo Mm-mm. latihan. Karena dengan kelas BCR, kamu bisa latihan untuk diri sendiri, kamu bisa latihan dengan orang lain, kamu bisa handle dari pola pikir masalahmu yang pertama. Oke, Dok. Ya, kamu Oke, oke. pemurnian udah jalan, Pemurnian udah jalan, Dok. 1A udah Udah jalan lancar. udah 6 hari, tinggal 6 hari lagi sih, Dok. Oh, semangat. Kalau itu lulus, berarti akan jauh lebih gampang nanti sisanya. Ah iya, Dok. Nah, Oke? makanya kan karena pemurnian ikut apa namanya baca pemurnian itu kayaknya apa ya eh tubuhku tuh ngerasa udah enak gitu, Dok. Tapi itu Kan baru pemurnian, kamu belum iya, latihan. Kamu iya perlu sih, latihan Dok. pola berpikir, Mm-mm, kamu mm-mm, mesti mm-mm. rubah pola mindsetnya. Mm-mm, Nah, mm-mm, kalau mm-mm. kamu hanya dengan pemurnian doang, ya kecenderungan untuk menciptakan pola yang sama masih ada. Ah, oke, oke. Pola berpikir itu gampang-gampang sulit loh. Kayak contohnya gini ya, Hmm. mau ujian. Kita tuh udah mikir, aduh kayaknya sulit deh. Ini tuh pola Mm-mm. penghambat loh, gak boleh. Ah, oke, oke. Setiap kali kita menciptakan pola berpikir yang menghambat, kamu jadi kehambat beneran. Oh, Misalnya di jadi sekolah nih, ngeblok. iya mental Oh block, kamu iya, ya. menciptakan blokmu sendiri. Misalnya di sekolah kamu mau belajar matematika nih, misalnya ya. Mm. Terus Mm-mm, mm-mm. begitu subjeknya math, susah. Berarti kamu udah ciptain mental block duluan sebelum belajar. Oh iya. Yang terjadi, apapun cara ngajarnya pasti susah. Oh, kamu udah bilang susah duluan. Oh iya. Iya, benar-benar sih, Nah, Dok. itu di orang dewasa, banyak Mm-mm, banget di perempuan-perempuan ataupun laki-laki yang belum mm-mm. apa-apa bilang, aduh aku gampang gendut. Terus akhirnya gendut beneran. Oh iya. Program loh, hati-hati loh. Nah, Mm-mm, ini tuh mm-mm. dilatih. Jadi kalau kita nggak ngerti tentang cara berpikir, ya lihat aja. Hanya di Indonesia, kita punya penyakit psikosomatis yang mendunia. Tahu nggak? Enggak, Dok. Masuk angin. Mana ada Oh, di luar negeri penyakit masuk angin? Nggak ada. iya. Nggak ada sih, Dok. Mau masuk lewat mana? Om kamu masuk angin terus tiap hari, kamu napas. Kalau kamu Iya, ikan masuk air. Nah, kamu kan manusia. Napas, ya pasti masuk angin lah. Terus iya, sejak iya. kapan jadi penyakit? Iya kan? Iya, Cuman kan benar-benar. doktrinnya udah dapat dari bayi. Jangan hujan-hujanan, nanti masuk angin. Jangan pulang malam, nanti masuk angin. Jangan telat makan, nanti masuk angin. Jangan capek-capek, nanti masuk angin. Ngerti ya? Ini penyakit Iya. psikosomatis akibat pola. Nah, karena Mm. polanya masuk terus-menerus, jadi belief system buat kamu. Mm-mm, Begitu mm-mm. kamu kena hujan setetes, kamu jadi sakit yang kamu bikin sendiri. Oh iya. Paham ya? Paham, Makanya paham, paham. makanya kita berlatih untuk menyadari apa ya pola beliefku yang bikin aku sulit gitu. Misalnya kalau di anak-anak tuh ya paling sering, Mm-mm. aku tuh nggak bakat jadi dokter. Nah, ini juga limitasi. Aku tuh Oke. nggak bakat belajar belajar fisika. Aku tuh nggak bakat nyanyi. Itu juga limitasi. Oke. Apapun yang kamu reject di awal, ke belakangnya kamu Mm. akan sulit. Hmm. Oke. Makanya di BCR kita belajar cara berpikir. Apa sih pola-pola pikirmu yang jadi penghalang? Mm-mm, mm-mm. Nah, biasanya anak-anak muda tuh suka pakai yang keren-keren. Misalnya kayak astrologi lah. Aku tuh Aquarius, gak bisa aku beginian, kagak cocok. Nah, itu juga limitasi tuh. Makanya jangan aneh-aneh. Jangan baca horoskop-horoskopan.
Oh iya Waduh, bener-bener. horoskopku bulan ini kayaknya aku putus deh. Terus habis itu kamu berantem sama pacarmu Beneran cari sih. gara-gara. Iya bener nyari gara-gara sendiri. Nah, makanya pola berpikir itu harus dipelajari. Oh Kalau iya. kamu bisa pelajari, apapun yang kamu mau dan kamu pilih, kamu pasti sukses. Oke dok. Oke, Jelas ya? Oke, semoga thank you menjawab ya Kak dok. Nabila. Iya, Terima thank you kasih kak. pertanyaannya. Oke dok, sekalian nih Ya. dok, berkaitan dengan pola pikir, ini tadi ada pertanyaan bagus banget nih, tentang Ya. denial stres dok. Banyak yang kita mengira kita baik-baik saja, oh enggak, ini bukan stres. Nah, apa sih peran besar denial di sini dok? Peran besar, Iya. ya bikin pain. Mhm. Kan badanmu kalau nggak di ring keras-keras, gini, badan kita tuh ajarin kita dari yang cara yang paling lembut sampai cara yang paling nuklir. Cara yang paling lembut itu nggak nyaman, nggak enak, greges-greges, itu paling-paling nyaman tuh ya. Tapi kalau di reject, di reject, di reject, di reject, nanti paling akhir dia akan muncul painful way. Entah nyeri yang sangat sakit atau benar-benar sakit atau psikosomatis yang sangat sakit beneran. Nah, kalau kamu denial, 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 kamu akan memimpin dirimu untuk mencapai pain yang kamu pilih. Peran besarnya, ya mungkin kamu belajar lewat pain. Kalau nggak pakai pain, mungkin kamu nggak mau ngerti-ngerti gitu. Nah, pertanyaannya, apa perlu harus semuanya belajar lewat pain? Mhm. Perlu, kita bisa belajar lewat fun, kita bisa belajar lewat happy, kita bisa belajar lewat ceria, bisa belajar lewat riang, kita bisa. Jangan sampai pain dulu gitu. Makanya begitu kamu lagi nyantai ya, normalnya orang kalau lagi nyantai itu akan nyadar, oh iya ya napasku pendek ya. Atau enggak, selama Zoom ini deh kalian coba sadarin dirimu sendiri. Kamu napasnya kapasitas sebesar apa, sejauh apa kapasitas napasmu. Terus untuk sehari-hari, untuk daily activity-mu, kamu napas berapa persen? Orang normal Lagi itu ngerasa, napas 50% ke 60%. Jadi untuk kadang sampai lagi, dalam, untuk capai napas dalam itu tuh kamu panjang. Tapi biasanya orang stres napas cuma 20% sampai 30%. Napasmu dangkal, pendek, 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 pendek. pendek, pendek, pendek. Jadi nggak heran kamu kalau gampang sakit. Imunitasmu pendek, ada orang flu kamu ketularan, daya tahan bodimu pendek, kamu olahraga dikit udah capek, bahkan kamu napas dikit udah pusing. Dok, artinya kita diminta untuk present juga dong ya dok ya? Kita diminta untuk sadar sama dirinya sendiri. Ya, karena hampir selalu orang kalau badannya udah mulai ngasih tanda stres, dia akan cenderung tahan napas. Perhatiin deh. Coba kamu sadarin napasmu sendiri dulu. Selama kita lagi Zoom, selama kita lagi ngobrol, coba cek dirimu sendiri. Napasmu sedalam apa dalam sehari-hari? Dan apakah kamu sering ambil desah napas? Jadi menghela. Apakah kamu sering ambil hela napas ya? Atau tahu-tahu kamu nggak napas, jadi lagi ngelamun, tahu-tahu napasmu diem, kamu nggak ambil napas, terus akhirnya kamu napas lagi, artinya napasmu dangkal. Nah, ini tuh ciri khas badan udah ngasih tanda, aku tuh stres. Nah, kalau belum punya gejala apapun, saran saya, yuk olahraga. Jangan pasif, yuk bergerak. Mudah-mudahan dengan bergerak stresmu bisa luntur. Belajar ambil napas setiap sore dan setiap jelang tidur, ya. Kalau memang nggak mempan, mau nggak mau, kamu mesti belajar yang teknik lain yang lebih efektif. Jadi ambil kelas di BCR Intro atau di BCR Head. Di situ kita belajar meditasi, di situ kita belajar lebih dalam untuk pengendalian emosi diri. Ya, ya. Itu menjawab dari beberapa pertanyaan dok. Ada yang tiba-tiba biur, ada yang tiba-tiba pain, ada yang tiba-tiba. Nah itu kayak sudah menjawab semuanya. Ya, ya. Jadi kalau teman-teman yang napas aja pusing, berdiri lama pusing itu hanya bisa terjadi kalau tensimu tidak 120/80. Jadi kalau kamu tensinya rendah atau kamu punya gejala stres yang sudah kena di hormon kortisol, kamu nggak akan tahan berdiri lama. Berdiri lama kamu pasti pusing. Jadi kalau gampang pingsan ketika upacara itu udah ciri khas, ya. Mestinya guru BP atau kamu harus
minta atau kasih informasi ke orang tua kamu untuk yuk ini diperiksa lebih lanjut. Biasanya tensinya rendah, artinya badanmu udah mulai kekurangan garam. Ya, Oke. Satu lagi pertanyaan. Siapa teman-teman? teman-teman yang belum gabung di grup WA, boleh klik di sebelah kanan di chat grup, ada link ke WA grup, kalian bisa tetap tanya di situ ya. Ya. Di email masing-masing pun udah saya sertakan. Baik. Tidak ada pertanyaan, yakin? Dok Lili, mau bertanya, Dok Lili? Dok, tadi udah dijawab belum ya? Tadi soalnya putus-putus signalnya. Yang tentang Sudah, pusing itu. sudah, Iya, putus-putus tadi di aku. iya sudah. Ini juga ada yang nanya kalau lagi beban tinggi, pikiran berujung dengan pusing dan mual, yaitu flight dan flop. Jadi kalau kamu muncul seperti itu, ya badanmu sudah ngasih tanda kamu stres. Jadi ayo pimpin ambil napas. Kamu stuck di beta, beban tinggi. Kalau kamu ambil napas 30 kali, besar kemungkinan kamu bisa turun ke alfa dan badanmu bisa balance lagi. Ya, Oke. Cukup sampai sekian, Dok? Anda pertanyaan lagi, kalau nggak ada pertanyaan kita cukup. Oke. Sip. Sudah ya. Jadi teman-teman siswa sama teman-teman mahasiswa ataupun yang sudah bukan siswa ataupun guru-guru, ada baiknya anak-anak diajak untuk olahraga dan dilatih untuk latihan nafas. Latihan nafas 38 tuh gampang sekali. Jadi setelah beres olahraga, pendinginan, pimpin mereka ambil nafas, ataupun jelang ujian, sebelum lembar ujian dibagi, ayo semuanya pimpin sendiri nafas sebentar. 3 kali repetisi sampai 10 kali repetisi itu akan sangat bantu. Kamu nanti pikirannya cemerlang lagi. Kamu bisa ingat apapun yang kamu pelajari, ya. Sehingga kamu bisa capai pendidikan dengan nilai yang terbaik yang kamu mampu. Oke. Oke. Terima kasih dokter untuk malam ini. Semoga semuanya mendapatkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kehidupannya masing-masing atau juga teman-teman di sekitar kita atau keluarga sekitar kita. Karena sekarang ini banyak sekali teman-teman kita yang mungkin tidak menyadari bahwa dia membutuhkan juga nih. Dan ini Zoom akan saya bagikan di YouTube, bisa juga dibagikan untuk teman-teman yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Saya Francisca, di berbagai kota juga sudah ada praktisi kesadaran, ada di Bali, ada di Bandung, ada di Jogja, ada Jakarta, dan Makassar juga ada. Silahkan yang membutuhkan bisa langsung chat di WA tadi. Nanti kami bisa hubungkan dengan teman-teman praktisi. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita menjadi terang buat teman-teman atau keluarga di sekitar kita. Bye-bye. Dadah, sampai Terima jumpa. kasih, dokter. Sehat dan bahagia selalu. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Thank Dok. you. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Dokter. Makasih dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Untuk kita semua, berbagai topik kita pelajari, dari stres, cinta hingga diri sendiri. Bersama coach dan teman sejati, hidup ceria kita terus berlari. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta, kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta, kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Mari bergabung, jangan tunggu lagi. Hidup ceria,
selalu penuh energi. Di sini kita belajar, saling menginspirasi. Bersama kita terus berbagi. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik.